Sean still outlanded him by 50 strikes and a whole bunch of significant strikes. So Sean Strickland fought a very, very good fight tonight in order to beat Khamzat Chimaev. And honestly, it is a blueprint for if you're going to fight Khamzat. Well, I'm not really sure, and it comes down to the last round. It comes down to the last minute of the last round, and Chimaev had a takedown, but Strickland got back to his feet. I think Sean maybe thought he was going to get swept or something, but I wish Sean would have opened up then because I think Chimaev was really, really tired. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. Akhirnya yang selama ini cuma jadi obrolan fans UFC, sekarang beneran kejadian juga. Khamzat Chimaev udah muak total sama drama potong berat badan kelas menengah. Kekalahan lawan Sean Strickland di UFC 328 ternyata bukan cuma soal kehilangan sabuk, tapi juga jadi titik pecah buat Bors. Begitu pertarungan selesai, Chimaev langsung ngomong ke Dana White kalau dia udah nggak mau lagi bertarung di 185 pound. Kalimatnya simple tapi efeknya gede banget buat peta UFC ke depan. Dia bilang udah selesai di kelas menengah dan pengen naik ke 205 pound. Dan jujur aja nih ya, kalau lo lihat kondisi dia pas fight week kemarin, keputusan itu nggak terasa mengejutkan sama sekali. Dari awal penimbangan aja suasananya udah aneh, banyak yang bilang muka Chimaev kelihatan kayak mayat hidup. Badannya kering banget, matanya cekung, energinya kayak habis disedot vacuum cleaner. Bahkan muncul tuduhan kalau dia curang di timbangan karena kondisinya kelihatan terlalu parah buat manusia normal. Rumor liar langsung nyebar kemana-mana. Tapi yang bikin orang makin ngeri adalah laporan kalau Chimaev nurunin lebih dari 45 pound cuma buat nyampe angka 185. Gila loh, itu bukan weight cut lagi, itu udah kayak misi bertahan hidup. Dan hasilnya kelihatan jelas di dalam oktagon. Ronde pertama memang masih kelihatan seperti Chimaev biasanya. Wrestling brutal, tekanan maju non-stop, Strickland sempat dibikin panik juga waktu kena double leg cepat. Tapi makin masuk ronde 2, mesin Chimaev mulai mati pelan-pelan. Nafasnya berat, explosiveness hilang, dan yang paling parah, dia gagal melakukan takedown di ronde ketiga. Padahal biasanya kalau Chimaev udah nempel ke lawan, selesai urusan. Nah, di sini kelihatan kalau tubuhnya udah nggak kuat lagi hidup di 185. Strickland yang terkenal punya kardio badak malah makin nyaman. Jumlah significant strikes di ronde akhir juga beda jauh. Sean mulai ngontrol tempo, sedangkan Chimaev kelihatan kayak mobil balap yang dipaksa jalan tanpa bensin. Dan menurut banyak orang, kekalahan itu bukan murni karena skill gap. Tapi karena tubuh Chimaev sendiri udah memberontak, makanya habis fight dia langsung ngomong ke Dana White kalau dia udah selesai di kelas itu. Bukan sekadar emosi kalah, tapi karena dia sadar tubuhnya udah nggak sanggup diperas terus-terusan, UFC juga kelihatannya ngerti. Dana bahkan bilang nggak bakal ada title shot langsung, tapi mereka siap kasih big fight buat Chimaev di kelas baru. No, I was ready for the exact opposite. He literally walked up to me after the fight and said, I want to move up. I don't want to fight in this weight class anymore. You know, him moving up's exciting. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa lawan pertama paling cocok buat debut monster ini di light heavyweight? Kalau ngomong paling masuk akal, nama Jiri Prochazka langsung muncul paling depan. Jiri baru kena kekalahan brutal lawan Carlos Ulbeck di UFC 327, dan dia juga tipe petarung chaos yang cocok banget buat jualan hype. Bayangin aja nih ya, striker barbar lawan grappler psikopat. Itu bukan fight biasa loh, itu akan jadi perang Viking lawan serigala gunung. Selain Jiri, ada juga kemungkinan lawan kayak Magomed Ankalaev, Khalil Rountree Jr. atau Dominic Reyes. Tapi kalau UFC mau langsung bikin ledakan besar, Jiri jelas opsi paling seksi. Dan jangan salah loh, walaupun naik kelas, bukan berarti Chimaev bakal kecil di sana. Justru banyak analis percaya dia bisa lebih berbahaya di 205. Kenapa? Karena grappling elite biasanya tetap mematikan walaupun naik divisi. Skill wrestling nggak hilang cuma karena lawannya lebih gede. Bahkan tanpa weight cut brutal, stamina Chimaev kemungkinan malah bakal jauh lebih mengerikan. Itu poin paling penting. Selama ini satu kelemahan nyata Chimaev memang kardio di fight panjang. Tapi kalau akar masalahnya ternyata karena penyiksaan tubuh sebelum timbang badan, berarti ada kemungkinan kita belum pernah lihat versi terbaik Chimaev yang sebenarnya. Memang masih ada tanda tanya soal durability. Di kelas 205, pukulan manusia-manusia sana beda level. Sekali kena bisa langsung disconnect ke alam lain. Tapi menariknya, bahkan petarung light heavyweight sendiri, kayak Khalil Rountree udah terang-terangan bilang kalau Chimaev adalah salah satu fighter terbaik di dunia tanpa peduli kelas beratnya.
Artinya rasa hormat terhadap skill dia itu nyata. Sementara di kelas menengah sendiri, situasinya sekarang malah terasa sepi. Nassourdine Imavov kemungkinan besar bakal jadi penantang berikutnya buat Strickland setelah menang 5 kali beruntun, termasuk ngalahin Israel Adesanya dan Brendan Allen. Bahkan beberapa menit habis main event selesai, Imavov langsung nge-tweet kalau dia bakal menghabisi Strickland. Tapi aura chaos yang dibawa Chimaev itu nggak bisa diganti siapapun. Kelas berat ringan UFC sekarang memang lagi butuh monster baru. Apalagi Ulbek lagi cedera ACL dan kemungkinan absen sampai 2027. Divisi itu kehilangan magnet besar sejak Alex Pereira mulai sibuk naik turun kelas dan ngejar pertarungan lain. Nah, sekarang tiba-tiba Chimaev datang dan cuma dalam semalam, seluruh landscape 205 pound langsung berubah total. Kalau dia berhasil survive dan tampil dominan di kelas baru, UFC bisa punya superstar baru yang lebih gila dari sebelumnya. Karena versi Chimaev tanpa penderitaan weight cut mungkin adalah versi paling berbahaya yang belum pernah kita lihat. Dan itu bisa jadi kabar buruk buat seluruh divisi light heavyweight UFC. Kekalahan Khamzat Chimaev di UFC 328 ternyata bukan cuma bikin fans kaget, tapi juga langsung memancing reaksi panas dari banyak petarung top UFC. Soalnya yang kalah ini bukan fighter biasa. Sebelum lawan Sean Strickland, Chimaev itu dianggap monster tak terkalahkan. Aura horornya gila banget. Banyak orang bahkan percaya dia bakal nyapu bersih kelas menengah UFC tanpa kesulitan. Dan yang paling menarik tentu komentar dari Khabib Nurmagomedov. Karena kalau ngomongin grappling dominan, nama Khabib jelas kayak profesor buat urusan beginian. Menurut Khabib, kesalahan terbesar Chimaev justru ada di perubahan gaya bertarungnya sendiri. Khabib bilang kalau dirinya selalu punya pola yang sama setiap bertarung, bawa lawan ke bawah terus-menerus sampai berhasil. Bahkan kalau perlu mencoba 100 takedown sekalipun, dia bakal tetap ngotot. Nah, hal itu menurutnya nggak terlihat di pertarungan Chimaev lawan Strickland. Dan jujur aja nih ya, kalau dipikir-pikir masuk akal juga. Biasanya Chimaev itu kayak monster gulat yang nggak kasih napas lawan, sekali nempel langsung chaos. Tapi kemarin dia malah beberapa kali terlihat memilih striking setelah gagal menjatuhkan Strickland. Akibatnya energi dia habis di tengah jalan. Khabib juga nyindir kalau seharusnya Chimaev tetap fokus main pukulan sejak awal kalau memang mau berdiri. Karena gaya campur-campur itulah yang bikin bensinnya cepat habis. Intinya, menurut Khabib, Chimaev kehilangan identitas utamanya di fight itu. Я зайду и откручу. Ты должен смотреть, а если вот так пойдет, а если вот так пойдет, а если вот сюда зайдем. Ты должен все сценарии смотреть. Просто мне например, ставить план на бой для меня, не составляло такого труда. У меня был всегда один план. Я заходил, я переводил. Если получится, переведу. Если не получится, я буду 100 раз проходить. Просто Хамзата в боях ты этого не видишь. Terus ada juga komentar dari Dricus du Plessis yang lumayan nyelekit. DDP kelihatan puas banget karena prediksinya benar total. Dia bilang semua berjalan persis seperti yang dia bayangkan sejak awal. Strickland terlalu sulit dijatuhkan dan terlalu susah dikontrol di bawah. Dan itu memang fakta paling brutal dari pertarungan kemarin. Biasanya lawan-lawan Chimaev panik kalau ditekan ke pagar atau dibawa ke ground, tapi Strickland santai banget. Dia tetap berdiri, tetap jalan maju, dan malah bikin Chimaev yang kelelahan sendiri. Dricus juga bilang kalau dalam duel striking murni, Chimaev nggak bakal bisa ngimbangin Strickland dalam jangka panjang. Pedasnya lagi nih ya, di akhir komentarnya DDP malah bilang kalau hasil itu bikin dirinya merasa seperti juara dunia lagi. Yeah, so fight went exactly the way I thought it would. Great fight by Strickland. Like I said, it's so hard to keep that man on the ground. He is incredibly tough to hold down, and he made Hamza tired, and that's exactly what happened. I knew, and like I said, in the stand-up, he just won't be able to hang with him. So, congratulations. I guess this makes me world champion again. Terus ada reaksi dari Tom Aspinall yang justru terdengar bingung. Tom ngaku heran lihat performa Chimaev. Katanya Khamzat kelihatan aneh dan gak seperti biasanya. Bahkan Tom sempat mempertanyakan apakah Chimaev mulai kelelahan atau memang ada sesuatu yang salah. Dan memang banyak fans punya pertanyaan yang sama. Karena biasanya Chimaev itu meledak-ledak sejak awal sampai lawan hancur. Tapi kemarin auranya beda banget. Gerakannya lebih lambat, tekanannya nggak segila biasanya, dan setelah ronde pertama selesai, momentumnya seperti hilang total. Makanya sekarang banyak orang percaya masalah weight cut brutal benar-benar menghancurkan performanya. Hamzat looking like he's trying to stand with him now.
Hamzat looking a bit funny to me. What's going on? He just looks a bit out of sorts. Sementara itu, Arman Sarukian jadi salah satu yang paling suportif. Dia nggak nyerang atau nyindir sama sekali. Arman malah kasih dukungan dan bilang kalau semua orang sekarang udah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia minta Chimaev tetap semangat dan percaya sabuk juara itu bakal kembali suatu hari nanti. Kemudian dari sejumlah komunitas UFC juga memberikan reaksi dari kekalahan Khamzat kemarin sebagai penutup bahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody come here, gather round. Welcome to the Freak Show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I